Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Muhammad Daffa Alwan dengan NPM 231506130. Jadi di sini saya akan em, mempresentasikan tugas mengenai arsitektur dari sebuah eh, organisasi. Nah, di sini saya memilih arsitektur proses bisnis layanan data dan informasi untuk penyusunan dokumen arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Nah, di sini tentunya dari Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Natuna. Nah, sorry. Nah, di sini langsung saja dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada arsitektur proses bisnis, terus ada arsitektur data dan informasi, ada arsitektur layanan. Nah, bagian pertama tentunya di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih SPBE itu. Nah, SPBE itu adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang disingkat SPBE. Jadi pada dasarnya ini adalah enterprise arsitektur atau blueprint resmi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Natuna untuk merencanakan dan membangun e-government mereka. Nah, saya memilih buku ini karena isinya adalah inti dari arsitektur TI, yaitu penghubung antara strategi atau bisnis dan implementasi atau teknologi. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang pertama, itu ada arsitektur proses di sini. Arsitektur proses bisnis. Di sini juga di file ini ya cukup lengkap. Di sini dijelaskan ada katalog proses bisnis. Nah, di sini ada Kabupaten Natuna, katalog proses bisnisnya ada akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lain-lain, kayak ada meningkatkan iklim investasi juga di sini. Cukup lengkap datanya. Nah, di sini juga ada katalog aktor. Nah, di sini kita bisa lihat di peta proses bisnis level 0. Nah, di sini pelakunya ada masyarakat, ada layanan publik, ada pelaku industri dan ekonomi, terus ada layanan administrasi pemerintahan ke kementerian dan lembaga negara, terus ada pemerintah provinsi juga. Nah, ini menunjukkan fungsi-fungsi utama mereka ya secara global. Ada proses strategis di sini, terus ada juga proses utama kayak pelayanan publik tadi yang saya sudah jelasin, terus ada juga pendukung kayak kepegawaian kayak gitu. Terus nah, di sini juga ada peta proses bisnis, ada yang level 1. Nah, terus di sini juga ada peta proses bisnis level 1 NTEX 01 kayak tadi kan sesuai dengan data-data yang ada. Di sini juga, nah di sini juga ada pemodelan proses bisnis. Di sini lengkap dengan diagramnya. Nah, ada proses utama di sini cukup lengkap dari diagramnya sendiri. Nah, ada proses bisnis utama, ada proses bisnis manajerial, terus ada peta bisnis pendukung. Nah, di sini juga ada tabelnya ya, tabel peta lintas fungsi. Kita next aja. Di sini semua data-datanya yang menurut saya nggak perlu dijelasin satu-satu ya. Nah, di bab 2 ini kita ada ada arsitektur data dan informasi. Di sini ada referensi arsitektur data, di mana ada tujuan manajemen data itu menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional. Di sini juga ada objek manajemen datanya. Itu ada arsitektur data, data referensi, kualitas data, data induk dan basis data. Di sini juga ada data governance-nya, ada data arsitektur management, ada warehousing dan business intelligence management, ada data quality management, metadata management, data security management, data development, terus ada data operation management, reference and master data management, document and content management. Nah, di sini lengkap lah, ada arsitektur sebagai arsitektur referensinya. Nah, di sini juga ada arsitektur datanya. Nah, terus ada inventaris
entitas dan lain. Nah, di sini juga dijelasin pada model IDEF atau IDEF Integration Definition. Tahap pertama dilakukan inventaris entitas pada proses bisnis utama yang telah dibuat. Adapun inventaris entitas proses bisnis manajemen dan pendukung ditetapkan kemudian. Nah, di sini ada hasil inventaris entitasnya. Banyak ya di sini datanya. Seperti anggaran, realisasi anggaran. Jadi semuanya dibikin berbasis e-government gitu. Jadi bisa diakses semuanya melalui internet. Terus ada diagram konteks relasi dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Natuna juga di sini. Tuh, ada relasi data generiknya. Nah, terus ada diagram konteks relasi data urusan pemerintahan Kabupaten Natuna. Ada kayak model layanan pertukarannya, terus gudang data dan bisnis intelijen di pemerintah Kabupaten Natuna. Ada pengelolaan kualitas data, ada persyaratan kualitas data di sini. Terus ada pengelolaan konten dan dokumen. Nah, di bagian yang terakhir itu ada arsitektur layanan. Nah, di sini jelasin lagi, layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu seperti diselaraskan. Nah, saya lanjut. Di sini diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Nah, di sini juga dia menyebutkan adanya referensi arsitektur layanan. Nah, di sini kayak ada RAL 0101 pertahanan ya, tingkat 2-nya seperti ada layanan publik tingkat 1-nya, terus ada pertahanan cyber dan lain-lain. Kita lanjut aja. Nah, ke bagian konseptual layanan SPBE ini. Nah, di sini tuh dipetakan apa saja layanan digital yang akan diberikan kepada masyarakat antar instansi. Ini adalah panduan agar pengembangan aplikasi itu tidak tumpang tindih dan semuanya itu bisa terintegrasi. Nah, seperti di sini ada pusat pelayanan publik yang dimana penerima layanan publiknya adalah masyarakat, pelaku bisnis dan industri. Terus ada sistem layanan terpadu juga. Sini juga ada termasuk penerima layanan administrasi pemerintah, itu ada OPD pemerintah provinsi. Terus ada satuan kerja kementerian atau lembaga. Nah, kurang lebih seperti ini konseptual layanan SPBE-nya. Pelaksana layanannya yang tentu kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, OPD pelayanan, serta pelayanan pihak ketiga. Di sini juga dijelaskan, pelaksana layanan adalah pihak penyedia layanan yang bersentuhan langsung dengan para pengguna layanan. Pelaksana layanan ini terbatas pada OPD dari pemerintah Kabupaten Natuna, tapi juga pihak terkait baik swasta atau kementerian dan lembaga negara yang memberikan layanan langsung pada pengguna layanan. Nah, di sini juga ada pengguna layanan, itu pihak yang menerima layanan yang disediakan oleh para pelaksana layanan. Katalog layanan itu jenis layanan yang diberikan. Terus ada infrastruktur layanan itu sarana dan prasaran yang mendukung terselenggaranya layanan. Terus ada tata kelola dan manajemen layanan adalah suprastruktur dari layanan yang memayungi pelaksanaan dan penyelenggaraan layanan yang diberikan oleh pelaksana layanan dan pengguna layanan. Nah, selanjutnya di sini ada peta layanannya lagi, seperti yang saya udah jelasin tadi tuh, kayak ada layanan pemerintahan umum, hukum dan keamanan, terus ada data terbuka, ada kesehatan, ada pekerjaan umum juga, ada pendidikan, bantuan sosial. Nah, seperti itu. Nah, ini ada slide terakhirnya, yaitu pemetaan layanan terhadap urusan pemerintah. Di sini juga ada bidang kesehatan, bidang banyak semua bidang-bidang di pemerintahan Kabupaten Natuna. Nah, seperti ini. Nah, kita balik lagi ke slide awal. Nah, sebenarnya apa yang saya jelaskan dari tadi adalah bukan arsitektur teoritis, melainkan dokumen perencanaan strategis yang benar-benar digunakan.
Nah, dokumen itu menurut saya menunjukkan dengan sangat jelas gitu bagaimana sebuah organisasi, yaitu dalam hal ini adalah pemerintahan bukan company, menerjemahkan strategi dan proses bisnis mereka menjadi sebuah blueprint untuk layanan digital, aplikasi dan pengelolaan data terintegrasi. Nah, mungkin itu saja presentasi saya mengenai software arsitektur yang saya temukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.